kayak punya skill gitu loh setiap orang. Kayak pinter, pengetahuan, aku kayak kurang tahu apa-apa gitu. Bisa cuma nyanyi doang, khawatir terus sampai sering sosmed tuh sampai pagi. Mulai malas worship. Carilah YouTube khotbah Kristen bagus. Itu doang tulisan aku. Mencet lah paling atas. Oke. Orang yang khawatir tuh sama sekali tidak kayak percaya Tuhan. Khawatir sama hidup. Langsung kesindir aku. Tuhan jujur aku khawatir. Jujur aja aku khawatir. Gimana caranya buat aku gak khawatir lah. Ajarin aku supaya aku lebih ngandalin kamu lebih lagi. Malam tau yang X Factor. Dikasih X Factor. Gak jelas hidupku gak ada Daniel. Ya. Gak jelas. Super gak jelas. Waktu X Factor ketika lu ngomong lu bosan hidup. Itu kenapa lu bisa ngomong hal seperti itu, men? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi pas lagi COVID, lu di Jakarta, hidup lu ngapain? Luntang-lantung lagi dong? Iya. Tapi gak aneh-aneh. Udah kayak cuma diam di rumah. Karena udah. Itu aku sering worship. Banyak waktuku sendirian. Aku sering sendirian. Gak ada kerjaan juga kan saat itu? Gak ada. Pengangguran? Kerjanya cuma worship aja? Oh wow. Pernah bantuin temanku jualan apa dapat uang dikit. Ya lumayan lah gitu. Iya. Oke, jadi worship itu berarti nyanyiin lagu-lagu gereja gitu? Kadang enggak. Ya kadang ngomong apa aja aku mau ngomong sama Tuhan. Oh oke. Kadang gak ada habis lagunya. Misalnya aku nyanyi satu lagu selesai dulu aku ngomong apa aja yang aku mau ngomong. Oke. Oh jadi lu ucapin apa yang lu pengen ngomong aja gitu? Tapi pakai nada aja. Oh wow. Itu yang aku paling sering. Dan itu aku ngerasa aku paling dekat sama Tuhan di situ sih. Iya karena ya udah gak ke distract lagi sama judi. Karena lu emang udah benar-benar gak ada keinginan lagi untuk judi. Dan habis itu lu juga gak ada kerjaan di rumah. Well, actually satu dunia gak ada kerjaan saat itu. Iya. Benar-benar di rumah aja dan lu benar-benar kayak cuman worship aja dan itu mempunyai lu ngebangun keintiman itu sama Tuhan lagi gitu ya. Tiap malam. Masih ada minum ya. Aku masih suka minum. Kok udah ikut Tuhan kok masih miring-miring lagi ya. Aku rada malu sama Tuhan. Tapi kayak dipanggil lagi gitu loh. Ya karena kita ngerasain cinta kasihnya dia. Kita ngerasain kalau bahasa Inggrisnya mercy gitu. Dimana dia memaafkan. Dia maha pemaaf. Dia yang dulu kayaknya kerjanya cuma menghukum. Apalagi lu ya mempunyai masa kecil yang dihukum terus sama ayah lu gitu. Jadi kayaknya Tuhan itu image-nya menghukum terus. Tapi ketika lu benar-benar mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Kayaknya Tuhan yang menghukum itu makin lama makin kecil. Tapi Tuhan yang memaaf dan mencintai itu makin besar gitu di hidup kita. Ya. But that's amazing. Okay. Setelah lu worship and then what happened? Habis itu aku balik Malang lagi kok di Jakarta itu. Itu aku udah hidupnya udah kayak ya gitu-gitu doang. Di Jakarta? Gitu-gitu doang. Terus balik Malang lagi. Oke. Sempat balik Malang lagi. 2021 dong ya? 2021. Oke. 2021 terus seperti biasa di Malang aku lihat teman-temanku beberapa kerja. Aku pun masih kayak nganggur. Cuma ikut nongkrong-nongkrongnya aja, ngopi-ngopinya aja. Mulai gak jelas, terus aku akhirnya khawatir. Nih, banyak kekhawatiran tuh hidupku. Aduh Tuhan, aku mau jadi apa sih, hidupku gak jelas. Semua itu punya skill gitu loh setiap orang. Kayak pinter, pengetahuan, aku kayak kurang tahu apa-apa gitu. Bisa cuma nyanyi doang kamar mandi, aku mikirnya gitu. Ya. Gini, aku khawatir terus sampai sering sosmed tuh sampai pagi. Sampai subuh, aduh. Sosmed lagi. Mulai malas worship. Karena akhirnya pelarian lagi sih. Makanya gue juga percaya kalau misalnya sosmed itu adalah sebuah distraction juga gitu. Pelariannya akhirnya ke sosmed sampai pagi. Sampai pagi. Nonton Tonight Show gitu. Nonton ini. Sampai ada hari dimana aku enek sama sosmed. Capek lah. Ini aku mau tidurnya susah. Karena kepikiran terus. Karena mungkin kurang kerjaan ya. Jadi kayak tidurnya pun juga susah. Ya. Carilah YouTube khotbah Kristen bagus. Itu doang tulisan aku. Khotbah Kristen bagus. Oke. Udah kata kunci itu khotbah Kristen bagus. Oke. Mencet lah paling atas. Oke. Orang yang khawatir tuh sama sekali tidak kayak percaya Tuhan. Khawatir sama hidup. Langsung kesindir aku.
Dari awal tuh kata poin pertama tuh aku udah kesindir, dia ngomong gitu terus. Gini, baca Amsal ini, orang yang begitulah orang khawatir yang benar di depan orang fasik gitu loh. Seperti sumber air yang keruh dan air mata yang kotor gitu. Seperti air mata yang keruh dan sumber yang kotor. Begitulah orang benar yang khawatir di depan orang fasik. Itu ayatnya. Aku langsung kesindir. Iya ya. Aku nih ngomong selama ini aku percaya Tuhan, aku udah terima Tuhan, udah tobat. Tapi aku banyak khawatirnya. Jadi sebenarnya aku percaya gak? Gak percaya. Sama dengan aku gak percaya kalau aku khawatir. Ya. Terus di situ aku doa lagi. Doa sama Tuhan. Tuhan jujur aku khawatir. Jujur aja aku khawatir. Gimana caranya buat aku gak khawatir lah. Ajarin aku supaya aku lebih ngandalin kamu lebih lagi. Gak cuma pakai pikiranku semua dan lain-lain. Malam tahun X Factor. Ada di DM aku. X Factor. Wow. Oke. Di DM jadi tiba-tiba X Factor nge-DM Alvin mau ikutan X Factor gak? Gitu. Oke. Terus aku kayak, kok nyanyi lagi? Ikut lagi kayak ginian gak ya? Ikutlah. Daripada gak jelas hidupnya. Ikut. Gak jelas hidupku Kak Daniel. Ya. Gak jelas. Super gak jelas. Banyak kejadian-kejadian kecil sebenarnya waktu aku habis khawatir doa itu. Kejadian kecil yang wow. Contohnya adalah sempet kayak aku dikasih mobil kan udah kayak rada rusak gitu. Innova lama. Ya kan. Tiba-tiba mogok. Waktu aku lagi pergi sama temanku tuh mogok di kafenya. Tapi kalau dulu sebelum aku doa yang khawatir itu aku marah. Ini mobil gini. Aku udah pasti marah, emosi sama papaku juga, kenapa sih gak pelit amat orang tua gini. Tapi hari itu aku kayak tenang, yaudah gak apa buat aku belajar. Gak tahu kenapa aku lagi tenang itu hari itu. Akhirnya aku tinggalin, besok pagi orangnya datang buat benerin mobil itu. Terus akhirnya bener, aku bayar lagi pakai uangku. Sedangkan uangku gak nambah-nambah, pasti ada kadang-kadang kepikiran kan. Tapi hari itu aku santai banget. Gak mikirin apa-apa, oke gak apa buat aku belajar. Terus balik-balik, sempet kayak cek saldo gitu kan. Nambah, ada yang transfer aku. Wow. Transfer dari mana? Transfer dari temanku karena dia tuh sempet nyuruh aku nyanyi di tunangannya dia. Oh. Tapi dia transfer cuma setengah dulu. Ya. Terus aku tanya thank you ya, aku bilang thank you. Dia gak tahu apa-apa. What? Yang transfer ceweknya dia. Come on. Oke. Wow. Thank you apa gitu loh. Dia gak tahu apa-apa. Oke. Itu waktu aku benar-benar gak khawatir. Beda waktu sama khawatir. Terus itu waktu aku udah lepas tanpa khawatir tuh selalu ada, kayak Tuhan selalu kasih tunjuk. Ya. Kayak gitu. Wow. Salah satunya. Damai ya, lagi suasana damai gitu. Oke. Selalu tiba. Aku dari situ langsung ngomong, aku gak akan khawatir lagi. Susah bro. Susah. Ada momen lagi khawatir lagi. Pasti. Wow. Terus X Factor juga. Salah satunya. Oke. Waktu X Factor ketika lu ngomong lu bosan hidup, itu kenapa lu bisa ngomong hal seperti itu men? Awalnya kan audisi lewat Zoom dulu. Kenapa ikut X Factor? Aku ngomong aja ya karena aku bosan sama hidupku. Sebenarnya bosan sama rutinitas hidupku. Ya karena emang gak jelas banget. Ya karena itu. Iya, bukan bosan pengen mati bukan. Kan. Sebenarnya bener bosan karena hidup lu emang gak jelas dan gak ada tujuan aja. Iya. Lu ngerasa gak berguna ya. Iya useless ya bener. Kayak benalu tadi itu gitu. Akhirnya? Ikut X Factor itulah. Aku udah gak peduli mau lolos atau enggak. Yang penting aku cuma merasa ini bakat tuh dari Tuhan loh. Masa iya aku sembunyiin terus. Itu sama kayak cerita yang orang bakat itu. Dikasih 1 talenta, 2 talenta. Ini aku kayak kubur terus. Kubur terus karena kemaluanku terus. Karena malu terus. Aku sembunyi di balik itu terus. Kalau nggak ada ini aku harus beraniin diri. Ya. Akhirnya ikut itu. X Factor. Dan menang. Awalnya nggak mau menang. Aku udah ngomong Tuhan nggak mau menang. Kenapa? Aku mau 7 atau 8 besar aja lah. Gitu loh. Aku biasanya aku udah baca Phrase of the Day doang itu. Tiap pagi. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu. Itu besok pagi ya. Aku dibilang gitu. Ya. Oh iya udah terserah kamu kalau gitu. Oke. Jadi dia juara 1. 5 besar aku udah feeling aku juara 1. Gara-gara ayat itu. Ya. Udah ada feeling gitu loh. Ya. Kayak aku dikasih juara sih ini. Oh ya aku gak bilang Tuhan aku gak mau ya.
Juara 1. Dari 15 besar aku udah ngomong aku juara 7 atau 8 besar aja lah ya. Hidup lu setelah jadi juara 1 X Factor gimana? Apakah lu masih bosen sama rutinitas hidup? Enggak bosen. Banyak kegiatan. Banyak gini. Tapi kadang ada khawatir lagi karena aku pasti pengen lebih lagi. Khawatir karena pengen lebih lagi. Terus kadang masih sering karena capek jadi Tuhan nanti aja lah ya ininya. Worshipnya. Sering kayak gitu. Sering malah bolong. Aku malah kangen waktu dulu masa-masa waktu aku di Jakarta. Aku bener-bener ngasih sepenuhnya ke Tuhan. Soalnya aku beberapa waktu kerasa dekat banget. Sekarang aku kerasa masih kayak kurang. Makanya kadang kerasa gak pantas gitu kalau ngomongin. Iya. Apalagi karena lagi jauh. Kayak kerasa lagi jauh gitu sih. Iya. Sekarang lagi jujur aja kangen kayak masa-masa waktu aku sering kasih waktu buat Tuhan. Karena sekarang jujur jauh lebih jarang. Dulu hampir setiap hari aku kasih waktu buat itu. Emang harus diniatin sih. I think itu gua sendiri juga harus diniatin banget. Sehingga itu jadi masuk rutinitas gue. Rutinitas gue adalah sebisa mungkin jam 8 pagi setelah gue nganterin anak sekolah. Gue duduk dan situ gue baca Alkitab gitu. Jadi emang harus diniatin banget. Itu meeting tuh gak ada tuh. Gue baru mulai aktif tuh jam 10. Makanya tadi kita mau syutingnya baru jam 10. Karena jam 8 sampai jam 10 gue masih bagian dari rutinitas gue yaitu ngobrol sama Tuhan gitu. Kesulitan gak tapi keadaan awal-awal? Pastinya. Karena banyak lah meeting yang jam segini lah, jam segitu lah. Atau yang tadinya mulai dan gue kan bacanya di handphone ya gitu kan. Jadi mulai baca Alkitab tiba-tiba kepikiran gue harus nge-WhatsApp si ini nih. Akhirnya gue nge-WhatsApp dan habis itu WhatsAppnya terlama gitu. Habis itu bentar gue harusnya bukan sekarang lagi baca Alkitab, balik lagi ke Alkitab. Pas lagi baru baca kayak beberapa ayat gitu. Bentar. Kalau misalnya gue gak bilang sekarang nih, nanti si ini kelupaan. Jadi gue sekarang udah mempunyai kebiasaan sendiri, dimana pas lagi baca Alkitab, gue ada pulpen sama kertas di sebelah gue. Kalau misalnya gue ini ngurusnya nanti aja. Gue tulis nanti WA si ini, nanti ngurusin ini gitu. Jadi minimal gue bisa fokus lagi gitu di baca Alkitabnya. Dan tapi emang sih yang worship ini gue sendiri juga masih struggling, gak tahu waktunya kapan nih, slot waktunya untuk gue ngelakuin. Karena gue juga kangen, gue pengen banget ngelakuin itu juga gitu. Karena aku malah memilih kecapeanku daripada itu. Ya. Iya kadang kayak kerasa aduh. Which is normal gitu. Dan kadang-kadang gue selalu bilang sama diri gue sendiri, atau adalah satu preacher gitu ya namanya Bill Johnson, dia bilang kayak, lu tau gak momen terindah seorang ayah tuh sama anak tuh apa? Ketika, dan ini gue ngerasain banget, anak gue lagi di rangkulan gue lagi ngobrol sama dia, dan dia ketiduran. Yang itu pas gue lagi abis selesai ngomong, gue ngeliat dia ketiduran dia. Tapi I don't know, it feels so peaceful gitu. Iya. Dia ngerasa aman dan dia ngerasa nyaman di pelukan gue ketika gue lagi ngobrol sama dia. And I think gue berusaha setiap kali gue ketiduran, gue berusaha ya udah mikirnya itu aja deh. Tuhan lagi ngomong sama gue dan gue ketiduran gitu. Jadi supaya gue nggak terlalu jatuh dalam menghukum atau menghakimi diri gue sendiri. Kayak gitu sih Vin. Aku sempat kejadian tuh kalau ketiduran di Jakarta waktu worship gitu. Iya. Ya bisa plot gitu deh. Selesai plot. Besok pagi tiba-tiba. Iya. Tapi yang pas bangunnya juga I feel very rested. Kayak Tuhan tahu kalau misalnya gue lagi capek banget aja and it's okay gitu. Karena jangan sampai kita ngerasa kayak terhukum, terhakimi gitu ketika kita lagi ketiduran lagi baca Alkitab. Ketiduran pas lagi doa. Aku terhakimi kalau waktu gak ngasih waktu itu sih. Iya. Which is okay, it's normal kok. Gue ngerasa kayak tadi ya gue ceritain gitu ya. Ketika kita udah hidup dalam Tuhan, kita itu lingkungannya itu masih dalam lingkungan yang dunia banget gitu. Jadi tapi minimal kita yang tadinya masih munggungin Tuhan, tapi minimal kita udah berbalik badan ke arah jalan Tuhan gitu. Jadi I think it's way better setiap langkah yang kita lakuin, setiap
Padahal langkahnya cuma kecil, tapi langkah itu membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Padahal langkahnya kecil mungkin gitu, tapi lebih dekat. Kita semua kan masih berproses ya, masih di journey ini gitu. Yang bahaya Vin, kalau misalnya lu gak punya pembimbing. I think itu bahaya. Aku gak punya sih. Iya, itu bahaya. Gue dari tadi di hati gue itu kayak bilangin Alvin, I think it's time untuk lo cari pembimbing. Kayak harus ada yang membimbing lo sih. Karena kalau misalnya gak ada yang membimbing, kita jadinya kayak menerjemahkan semuanya ini semau kadang bisa salah kita. Juga. Bisa salah gitu. Kayak gitu. Atau minimal ada komunitas yang kalau misalnya lo udah mulai melipir, at least komunitasnya bikin lu balik lagi. Kayak gitu sih. Ya. Kayak Komsel gitu kan ya. Komsel tuh kayak komitmennya terlalu tinggi gitu. Buat gue itu kayak, wah tiap minggu kita Komsel gitu, terlalu tinggi gitu buat gue. Minimal lu ada komunitas yang lu bisa hangout bareng. Gue kayak punya komunitas yang sekarang ini Ari Wibowo, Bams, tapi ada pendeta juga Herman Sugeng gitu, Kocin gue bilangnya. Kita hangout di kopi seberang studio ini gitu. Yeah. Cuman hangout di situ aja ngobrol-ngobrol gitu nge-update lu ngapain gitu. Tapi ya kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Gak ada, karena kan orangnya sibuk semua gitu. Yeah. Tapi minimal di WA grup gitu saya, bro gue baru kepikiran ini. You know like sekomunitasnya se-casual itu gitu. Gak harus kayak, karena gue ini adalah orang yang paling takut sama komitmen juga Vin. Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya gue komitnya benar-benar habis-habisan gitu. Jadi gue pengen se-relax, se-casual mungkin gitu. Gitu sih. Gak tau ya kalau misalnya itu mungkin sesuatu yang lu butuhin sekarang di season kedepannya ini sih. Dari dulu udah kepikiran itu sih. Kayak tetap butuh orang yang bimbing gitu sih. Ya. Sempet ikut Komsel sekali doang pernah. Mencari-cari juga sih aku. Ya. Cuma kurangnya ada aku bisa kayak ngobrol gitu loh. Lu doa sama Tuhan, kirimin ke Alvin gitu. Jadi kayak Tuhan tolong kirimin ke Alvin orang yang tepat untuk membimbing, kirimin ke Alvin orang yang tepat untuk menjadi komunitasnya lo gitu. Yang kayaknya cocok gitu. Nanti Tuhan akan kirimin kok. Ya. Iya. Okay. Ini obrolan kita nih guys. Thank you udah dengerin obrolan kita by the way. Anyway, Vin, I think we have to close this. And ini kita ada sesuatu buat lu juga. Ini adalah sebuah souvenir ya. Kalau semua tetangga kita yang datang sini pasti kita kasih souvenir ini. Gak usah dibuka. Ini isinya cuma rumah ini aja. Jadi kita berharap banget dimanapun lu berada. Kalau misalnya lu ngeliat rumah ini nanti kan lu pajang nih di rumah gitu ya. Lu bisa jadi pengingat lah. Lo taruh lilinnya, lo bisa apa ya? Oh ada lilinnya. Ada lilinnya di dalamnya. Gitu. Jadi di belakangnya itu ada lilin di mana di rumah lo ini hadir terang dan terang yang ada di rumah lo ini bisa menerangi rumah-rumah sekitar juga gitu. So hopefully ini simbol yang akan ngingetin lo terus ya. Oke, thank you Kak Daniel. Hey, no worries bro. Thank you so much. Lu udah mampir ke Daniel Tengah kamu. Thank you banget udah kita bisa ngobrol dalam banget tadi. And thank you for sharing your story yang benar-benar vulnerable banget sih menurut gue. Seancur-ancurnya lo, maksud gue gini ya, kayak Tuhan yang menemui Alvin di saat kehancurannya adalah Tuhan yang sama yang bisa menemukan kalian juga tetangga kita di kehancuran kalian gitu. Dimana walaupun lu ngerasa nikmat dengan kehancuran lo, tapi Tuhan tetap aja ada di situ juga gitu. Walaupun lo ngerasa tidak layak, tapi Tuhan tetap bersedia untuk merubah hidup lo, mentransformasi hidup lo menjadi seperti seorang Alvin gitu. Jadi juaranya X Factor sekarang dia dan menemukan purpose lagi ya dalam hidup lo ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys, thank you so much. Ya, biarkan Alvin sekarang mikir-mikir sendiri.